Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama saya di channel Dunia Merpati teman-teman ya. Nah, untuk pada kesempatan video kali ini saya akan coba ya untuk menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber ya. Ini pertanyaannya yaitu perihal mata merpati ya. Nah, jadi di sini kita akan bahas mata merpati, terutama mata Jawa ya atau mata asem. Nah, perbedaannya di mana sih dan apa kelebihannya dan kelemahannya itu seperti apa? Dan nanti saya akan coba ya untuk menjelaskan menurut pengalaman saya pribadi ya. Dan jika ada perbedaan pendapat, saya mohon maaf karena pengalaman orang pasti berbeda-beda ya. Jadi mohon untuk dimaklumi. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, seperti biasa bagi teman-teman ya yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu ya tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Nah, di sini saya contohkan ya. Ini adalah anakan dari merpati blorok tapi cewek ya. Nih, cewek baru biji kelima ya. Nih, ini sudah lumayan lenceh. Nah, di sini warna matanya itu cila asem teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalau cila asem perbedaannya sama cila Jawa itu bagaimana? Nah, kalau cila Jawa itu biasanya lebih merah teman-teman ya. Nah, kalau cila asem itu lebih hitam ya. Nih, ini salah satu mata merpati cila asem contohnya seperti ini. Kalau cila Jawa biasanya itu lebih merah teman-teman. Nah, itu salah satu perbedaannya ya. Apalagi kalau terkena sinar matahari ataupun ketika di sentrin ya, itu biasanya kelihatan ya perbedaannya. Nah, kalau mata asem itu lebih hitam ya. Terus kalau mata Jawa itu lebih merah ya. Nah, itu perbedaannya. Dan untuk masalah karakter atau kelemahan dan kelebihannya itu juga berbeda teman-teman ya. Kalau menurut saya pribadi, kita bahas dulu untuk kelebihannya ya. Nah, untuk kelebihan dari mata asem sama mata Jawa memang hampir sama ya. Nah, untuk kelebihan yang pertama itu biasanya merpati tersebut mempunyai EQ yang lumayan cerdas ya. Nah, biasanya merpati tersebut ketika dilatih pada tempat yang baru itu biasanya cepat hafal kandang barunya teman-teman. Itu salah satu pengalaman saya memiliki merpati dengan warna cila asem ya. Matanya warnanya cila asem atau mata Jawa. Nah, jadi salah satu kelebihannya itu EQ-nya itu lumayan bagus ya. Jadi gampang hafal rumahnya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua juga kalau buat tinggian rumahan itu juga cocok banget teman-teman, karena biasanya untuk tinggian rumahan kan jarak tempuhnya itu pasti gak terbatas teman-teman ya. Selagi merpati tersebut mampu pulang ya masih bisa dijauhkan ya. Tapi rata-rata sih kalau merpati tinggian rumahan jarak startnya antara 3 km sama dengan 5 km ya, bahkan ada yang sampai 7 km ya. Kalau sampai 7 km itu lumayan jauh teman-teman ya. Nah, itu biasanya yang sudah merpati yang sudah jadi ya, atau sudah menjadi player itu biasanya nyampe 7 km ya. Nah, jadi kelebihannya juga kalau mata asem atau mata Jawa ini juga bisa menempuh jarak segitu teman-teman jauhnya. Nah, kita bisa bercermin kepada merpati Jawa ya, apalagi Jawa sungut. Itu matanya kan mata Jawa ya atau mata asem. Itu rata-rata pasti merpatinya banjetan teman-teman. Jadi diterbangin dari jarak berapa puluh kilo pasti pulang teman-teman. Meskipun karakter terbangnya pelan, terus jarang dimainin ya. Jadi kalau merpati Jawa itu kadang cuma diterbangin doang terus biarin pulang ya. Emang kalau merpati Jawa itu nggak ada cc-nya teman-temannya, seperti merpati pos ya. Jadi diterbangkan begitu aja. Tapi EQ-nya itu bagus sekali teman-teman. Jadi kecerdasannya itu menurut saya itu sangat bagus ya kalau merpati Jawa ya. Nah, halnya seperti merpati biasa ini warnanya blorok tapi matanya asem, yaitu kelebihannya dari kecerdasannya juga lumayan ya. Nah, seperti apa yang saya jelaskan tadi. Nah, itu dari segi kecerdasannya teman-teman. Nah, kita lanjut untuk karakternya ya. Nah, untuk karakter merpatinya itu sih tergantung dari katuraganya teman-teman ya. Kalau merpati saya ini ya, misalkan ini bejantan, ini kan merpati tinggian ya nih.
Kalau merpati tinggian lar seperti ini pasti terbangnya pelan tapi tinggi ya. Nih bisa nitik nih lar seperti ini, karena ini adalah anakan blorok teman-teman ya. Nih tuh larnya rapi sekali ya. Nah untuk masalah karakter itu tergantung katuragan. Kalau katuragannya bagus, insya Allah ya merpatinya bagus. Tapi kalau katuragannya kurang baik ya sesuai katuragannya. Apalagi kalau merpati tersebut mempunyai trah atau darahan yang bagus, itu nilai plus bagi saya ya. Nah selanjutnya yang terakhir ini pengalaman saya pribadi ya. Kalau merpati dengan mata Jawa ya warnanya itu bisa terbang pada malam hari teman-teman. Di tempat saya itu banyak atau sering lah kalau merpati tersebut ya tidak pulang rumah, dia itu bisa terbang pada malam hari teman-teman. Soalnya kedengeran suara sawangannya teman-teman ya, kedengeran wah itu merpati terbang. Biasanya itu lagi diakalin sama orang terus terbang ya. Tapi dia bisa terbang nggak nabrak teman-teman ya. Jadi bisa melihat. Nah itu salah satu keunggulannya ya dari mata Jawa ini atau mata Cilasem ini. Nah maka dari itu ini juga menjadi poin yang tidak dimiliki oleh mata-mata yang lain ya. Ini khusus warna mata Jawa atau mata Cilasem teman-teman ya. Untuk cila yang biasa itu jarang saya temui ya bisa terbang malam hari. Tapi kalau mata Jawa itu bisa teman-teman ya tanpa menabrak. Nah itu kelebihannya. Nah tidak lengkap dengan kita bahas kelemahannya ya. Nah untuk masalah kelemahan biasanya sih kalau merpati dengan warna Cilasem atau mata Jawa seperti ini itu kadang kurang stabil ya, kadang kurang stabil. Nah mungkin di sini ada berbagai faktor, mungkin dari kesehatannya lagi terganggu ya, atau dari faktor latihan, atau bisa jadi dari faktor psikologis atau dari faktor psikologisnya ya, kesehatan mentalnya. Kadang ada merpati yang baru datang terus diterbangkan, kadang tidak sesuai dengan karakternya. Itu menandakan merpati tersebut itu harus adaptasi dulu baru nanti kelihatan karakternya. Nggak langsung datang langsung diterbangkan, itu kadang belum keluar karakternya. Tapi kalau sudah mungkin lebih dari 3 kiringan baru keluar karakternya teman-teman ya. Jadi dari faktor latihan juga ngaruh, dari faktor kesehatan ya. Nah itu kadang tidak bikin merpati tersebut tidak stabil teman-teman ya. Nah itu dia mungkin kelemahannya menurut saya pribadi selama saya memiliki atau memelihara merpati dengan warna Cilasem seperti ini ya. Dan apabila ada tambahan dari teman-teman silahkan ditulis saja di kolom komentar, insya Allah nanti saya akan bantu jawab atau dibuatkan videonya sekalian ya. Nah jadi segini aja dan terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Dan sebelum saya akhiri seperti biasa, bagi teman-teman ya yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Dan saya akhiri saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.